The Predator telah melakukan debut tinju profesionalnya pada bulan lalu di Arab Saudi melawan juara WBC Tyson Fury. Meskipun kalah dalam keputusan kontroversial di pertarungan tersebut, namun Ngannou resmi sebagai pesaing peringkat ke-10 petinju kelas berat WBC. Setelah pertarungan ini, banyak pembicaraan yang dimulai dari hasil pertarungan hingga yang membuat banyak orang penasaran tentang berapa besar bayaran yang diperoleh kedua petinju tersebut. Dan ternyata baru saja terungkap bahwa bayaran dari keduanya bisa dikatakan bayaran yang paling gila. Mungkin karena pertarungan mereka digelar di Arab Saudi atau tidak. Namun yang pasti dari kedua petarung ini baru saja mengungkapkan berapa bayaran mereka yang sesungguhnya. Francis Ngannou ketika mengungkapkan berapa bayaran dari hasil tinjunya terakhir, itu sama saja mengartikan sedikit menampar dari pembayaran promosi MMA yang sebelumnya diikuti petarung Kamerun tersebut. Dan The Predator mengungkapkan semua bayarannya ketika ditanya bersama The Let's Stand Podcast, di mana dia mengatakan, "Apapun pertarunganku berikutnya sejak aku meninggalkan UFC akan jauh berbeda dari apa yang aku buat. Dalam 3 tahun terakhir di UFC, aku berada dalam masalah kontrak. Aku tidak ingin menandatangani kontrak baru yang akan memberi lebih banyak uang, tapi itu tetap saja tidak cukup. Ini lebih dari semua yang aku peroleh dalam hidupku dan dalam karirku. Bahkan pertarungan MMA ku berikutnya akan lebih dari semua yang telah aku peroleh. Kalian juga harus mengerti, aku tidak mendapat bayaran banyak. Gaji kalian mulai sangat rendah, 10+10 dan sebagainya. Naik ke atas, kalian mencapai titik dengan hampir 10 pertarungan, tapi masih berjuang. Dan juga perlakuannya sangat berbeda. Itu royal, kami mendapat perawatan royal." Katanya yang mengartikan bahwa dari penjelasannya ini Ngannou mendapatkan bayaran $10 juta atau sekitar 154 miliar 243 juta rupiah. Ya, dari keterangan The Predator ini jelas mewakili perbedaan yang sangat mencolok dari pendapatannya ketika memenangkan pertarungan bersama promosi MMA-nya, di mana nilai maksimal yang pernah diperolehnya hanyalah sebesar $3 juta. Akan tetapi ternyata dari besarnya perolehan Ngannou, ternyata juga belum ada apa-apanya dengan bayaran yang diterima Tyson Fury. Meski menurut sumber yang melaporkan dari media MMA News, hasil maksimal itu hanya bisa diperoleh Fury jika dia memenangkan pertarungannya dengan Ngannou pada bulan lalu. Dan selain itu, hal ini memang tidak mengherankan jika juara WBC itu menghasilkan lebih banyak uang daripada Ngannou sebagai seorang juara yang menyambut lawannya ke dunia ringnya. Dan akhirnya angka yang diraih The Gypsy King jauh di atas dari apa yang telah dihasilkan mantan juara UFC tersebut. Fury mencoploskan besar bayarannya di hadapan publik ketika dalam acara konferensi persnya untuk bentrokannya melawan Alexander Usyk yang akan digelar pada tanggal 14 Januari tahun depan, dengan menyebutkan bahwa Fury memperoleh bayaran dengan nilai $50 juta atau setara dengan 771 miliar 215 juta rupiah. Tampaknya dari penghasilan mereka ini, Dana White jangan angkat bicara dulu dah. Juara interim kelas berat Thomas Spinal setelah kemenangan KO-nya yang mengesankan atas lawan yang tangguh Sergey Pavlovich di UFC 295, kini mulai bersuara untuk meminta kepada promosi agar predikat juara sementara yang saat ini telah diraihnya bisa dinobatkan menjadi juara sejati. Hal ini diungkapkannya dengan beralasan dari sifat cedera Jon Jones yang saat ini sebagai juara kelas berat dipastikan memiliki waktu pemulihan yang sangat lama. Dan selama masa pemulihan itu The Bones akan absen bertarung. Spinal yakin UFC akan bertindak untuk mencopot gelar itu dari Jones, seperti yang telah dilakukan promosi kepada petarung lainnya yang telah absen dengan waktu yang lama. Yang dijelaskannya bersama Michael Bisping dengan mengatakan, "Aku pikir Jon Jones harus dicopot dari gelarnya. Sejujurnya, karena semua orang mengalami cedera seperti itu ketika mereka terluka. Aku tidak mengerti mengapa dia masih memilikinya. Aku tidak mengerti itu. Aku pikir aku harus menjadi juara sejati saat ini." Sulit mengatakannya tanpa terdengar kasar, tapi siapa lagi yang bertanya tentang Jon Jones dan Steve? Mengapa kita melakukan pertarungan warisan ini? Dan mereka hidup dengan aturan mereka sendiri. Apa itu pertarungan warisan? Pertarungan pensiun demi meraih gelar? Aku ingin melawan Steve, dan kemudian aku ingin melawan Jon Jones. Aku pikir semua hal lainnya adalah sampah. Berhenti melindunginya sekarang. Berhentilah melindungi anakmu Jon Jones di puncak. Jika dia cedera, minggirlah dan aku akan melawan Steve. Katanya menjelaskan alasannya.
Khamzat Chimaev, petarung tak terkalahkan asal Rusia dengan waktu yang cukup lama mewakili atas nama Swedia di promosi UFC. Dan sebelum pertarungannya di UFC 294, The Boss telah mengubah kewarganegaraannya untuk olahraga ini dengan masuk sebagai mewakili di bawah bendera Uni Emirat Arab. Tentunya negara kaya di Timur Tengah itu dengan senang hati untuk menjadikan Chimaev menjadikan salah satu warga negaranya. Akan tetapi meskipun dengan nilai uang yang sangat fantastis, Chimaev tetap menolaknya untuk tinggal di sana dan segera setelah pertarungannya di UFC 294 selesai, The Boss malah kembali ke negara asalnya, Chechnya. Pengakuan jujur dari petarung undefeated ini diungkapkannya dalam wawancara kepada Wakil Presiden Liga ACA, Aslanbek Badaev, dengan mengatakan, "Tanah airku sangat berarti bagiku, karena aku lahir dan besar di sini dan darahku ada di sini. Di masa depan aku ingin kembali dan terus melakukan sesuatu yang lebih baik untuk rakyatku. Aku tidak akan selalu bertarung. Aku mendapat dukungan besar, termasuk dari Kepala Republik Ramzan Akhmatovich dan saudara-saudaraku Eli Ahmad Adam. Mereka banyak membantuku dan aku tidak pernah membutuhkan apapun. Aku melihat bagaimana semua orang Chechnya mendukungku. Dan aku bangga dengan rakyatku, bangga dengan teman-teman dan saudara-saudaraku yang mendukungku." Katanya menjelaskan alasannya, yang mana dari salah satu bunyi alasannya tersebut mengatakan bahwa dia akan tidak selalu bertarung. Apakah ini akan mengartikan Chimaev tidak lagi memfokuskan karir MMA-nya atau tidak, belum diketahui pasti. Namun dengan usia yang masih 29 tahun, jika saja pernyataannya untuk menjelaskan seperti itu dengan tidak lagi berfokus untuk karir MMA-nya, maka hal ini sangat disayangkan penggemar. Karena biar bagaimanapun juga, meski banyaknya tanggapan dari luar bahwa performa Chimaev belum ada apa-apanya setelah mengalahkan Usman dengan kemenangan keputusan mayoritas, akan tetapi dengan rekor undefeated-nya ini termasuk hal yang diperhitungkan sebagai pemegang gelar yang berikutnya. Ashakur Nafi Shahid Stevenson, atau yang lebih dikenal dengan nama Shakur Stevenson, petinju kelahiran Amerika Serikat 26 tahun yang lalu, kini telah menjadi juara baru divisi kelas ringan WBC yang kosong tanpa pemiliknya, setelah mengalahkan petinju asal Dominika Edwin De Los Santos dengan hasil keputusan. Dan dari kemenangannya ini masih menempatkan Shakur sebagai petinju di kelas ringan yang belum terkalahkan dari 21 pertarungannya dari 10 laganya dengan penyelesaian. Namun dari pertarungan tinju kali ini memberikan kesan yang kurang menarik untuk penggemar, meskipun pertarungan ini adalah tembakan gelar. Menurut dari banyaknya komentar, pertarungan mereka ini berlangsung tanpa keseruan apapun, akibat dari keduanya yang bermain sangat hati-hati, selain keduanya yang selalu menampilkan pergerakan menghindar. Baik Shakur maupun De Los Santos juga hanya memberikan beberapa pukulan jab untuk meraih poin dari juri. Hasilnya, Shakur Stevenson yang tampak lebih cerdas untuk mendapatkan poin pukulan menjadi pemenang dan dinyatakan menang dengan angka mutlak. Juara baru divisi kelas ringan itu kini menggantikan Devin Haney yang telah naik kelas untuk menantang Regis Prograis untuk gelar yang sama. Dengan hasil menang saja bukan merupakan sebuah hal yang cukup bagi Arman Tsarukyan yang akan berhadapan dengan Beneil Dariush pada headliner ESPN 52 yang akan digelar pada tanggal 2 Desember yang akan datang di Austin, Texas. Meski Dariush masuk 5 besar kelas ringan di UFC, Tsarukyan merasa perlu membuat pernyataan yang jika ingin masuk ke dalam tembakan gelar yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Mereka tentu mengharapkan penampilan terbaik dari Arman Tsarukyan dengan KO terbaik. Yang pasti ini akan menjadi sebuah penyelesaian. Jadi jika aku ingin bertarung demi gelar, aku harus menyelesaikannya. Jika aku menang tipis, orang-orang akan berkata, oh Oliveira juga mengalahkannya. Jadi itu sebabnya aku harus tampil sangat baik dan mencetak KO," kata Tsarukyan dalam wawancaranya dengan Middle East. Tsarukyan telah menjalani pertarungan di 5 ronde sekali dalam karirnya ketika ia kalah tipis dari hasil keputusan atas Mateusz Gamrot pada bulan Juni 2022. Sementara bagi Dariush yang akan datang melawan Tsarukyan, menandainya untuk yang pertama kali dalam pertarungan yang berlangsung selama 25 menit. Dan hal ini yang menambah keyakinan petarung Armenia itu untuk menyelesaikan Benny dengan kembali mengatakan, "Sebelum Gamrot, aku belum pernah bertarung 5 ronde dan sekarang aku bertarung 5 ronde dan aku mempunyai pengalaman itu. Sekarang aku tahu bagaimana cara mengendalikannya. Beneil tidak pernah bertarung 5 ronde, jadi itu bagus. Aku sudah memilikinya dan aku memiliki lebih banyak pengalaman dalam 5 ronde. Mudah-mudahan ini tidak akan berlangsung selama 5 ronde karena aku ingin menyelesaikannya lebih awal," kata Tsarukyan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.